Shalom saudara, berjumpa lagi kita dalam saluran ini saudara. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati kita seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini saudara. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 5 saudara. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ucapan yang ketiga mengenai berbahagia saudara. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Mengapa orang sukanya marah-marah saudara? Kedua, tidak memiliki rendah hati saudara. Ini adalah salah satu penyakit berbahaya. Sombong, merasa paling benar, paling bisa, paling hebat, dan paling-paling yang lain begitu saudara. Orang yang tidak mempunyai kerendahan hati selalu menganggap orang lain tidak ada harganya saudara. Tidak ada benarnya, tidak ada bagusnya, tidak ada harganya saudara. Itulah mengapa berhadapan dengan orang lain maunya marah-marah. Orang seperti ini selalu membandingkan orang lain dengan dirinya saudara. Dialah satu-satunya orang yang memonopoli kebenaran. Bahaya sekali. Mengapa Tuhan melawan orang yang sombong? Orang yang sombong dibenci Tuhan, saudara. Mengapa, saudara? Karena orang yang sombong merasa diri paling benar, paling hebat, menganggap dirinya mampu melakukan apa saja saudara. Orang sombong tidak membutuhkan orang lain, bahkan Tuhan juga tidak menghormati Tuhan saudara, tidak membutuhkan Tuhan dan tidak takut berbuat dosa. Itulah mengapa Tuhan berhadap-hadapan melawan orang sombong. Suatu saat akan kena batunya saudara. Menganggap diri sendiri paling hebat, ada waktunya akan mendapat malu. Di dalam dunia ini tidak ada Superman atau Bionic Woman. Itu hanya muncul dalam film saudara. Menghargai diri terlalu tinggi akan merugikan diri sendiri. Tidak akan pernah mendapat keuntungan dalam hubungan dengan orang lain saudara. Suatu hari kelak ketika ia mendapat masalah serius, tidak akan ada orang yang peduli dengannya. Saudara, memang biasanya penyesalan selalu datang di belakang, terlambat sudah kena batunya saudara. Nah, Alkitab memberi contoh orang yang sombong. Saul adalah raja pertama Israel. Ia memerintah selama 40 tahun saudara. Ia diurapi Tuhan untuk menjadi raja. Awalnya baik, taat dan rendah hati. Namun dalam perjalanan hidupnya ia tidak menjaga hatinya. Mulai tidak taat, merasa bisa, berbuat semaunya sendiri. Merasa sebagai raja tidak ada yang perlu ditakutinya. Di akhir hidupnya saudara, keadaannya sangat memprihatinkan bahkan tragis. Ia mati bunuh diri di dalam peperangan melawan orang Filistin.
karena Tuhan telah meninggalkannya. Yang kedua, Ben-Hadad. Ia adalah raja Aram yang sangat kuat. Ia mengirim utusan kepada raja Israel, Ahad, dengan meminta istri-istri, anak-anak dan milik raja Ahad kepunyaannya. Ketika Raja Ahad menolaknya, saudara, dengan sombong ia berkata akan menghancurkan Israel. Tuhan campur tangan dan berdiri membela Raja Ahad. Ben-Hadad dengan pasukannya yang super kuat itu dikalahkan pasukan Raja Ahad karena Tuhan campur tangan membela Ahad, saudara. Menjadi pertanyaan, apa untungnya menjadi orang sombong? Tidak ada, saudara. Paling hanya untuk sesaat saja. Orang sombong akan celaka di akhir hidupnya karena ia menantang Tuhan Sang Khalik Pencipta. Jangan coba-coba berhadap dengan Tuhan. Jangan coba-coba berhadapan dengan Tuhan. Siapapun, sekuat apapun akan hancur. Mari kita belajar merendahkan hati. Jaga hati, selimutkan hati dengan kasih yang dari surga. Kita akan menjadi kesayangan Tuhan. Kita akan menjadi kesayangan Tuhan. Permata hatinya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur sebab cinta kasih-Mu, hikmat yang daripada Tuhan memberikan kami penjelasan mengenai kebenaran firman-Mu pada saat hari ini, Tuhan, untuk kami berlaku supaya tidak sombong dan kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan, saudara. Tetap semangat. Salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali dalam saluran ini esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Serta penghiburan diberikan Tuhan pada tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hati dan sesuai dengan hikmat diberikan apa yang perlu, sukada aku bergantian memperkuat iman.
di halalnya musuhku kejam, yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih, yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih, mengimbangi duka dengan